Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beralih di pagi yang cerah ini, kita belajar tentang IPS di tema yang ketiga. Walaupun dalam penjelasan Ibu yang cukup singkat, mudah-mudahan materi ini bisa kalian terima. Kalaupun ada yang belum memahami, bisa kalian share, bisa bertanya, mencari melalui internet, dan lain-lain. Yang merupakan proses pembelajaran, apapun caranya, kita tetap harus semangat dalam belajar. Ibu harapkan kesehatan selalu bersama kita, serta keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita tercurah hingga akhir pembelajaran dan hari-hari selanjutnya. Materi kali ini yaitu pengaruh listrik terhadap perubahan sosial budaya, pengaruh komputer terhadap kehidupan sosial budaya, dan perubahan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi dengan adanya listrik. Pembelajaran IPA sebelumnya kita sudah belajar tentang komponen listrik dan bagaimana listrik itu sendiri saat kita gunakan. Perhatikan lampu yang ada. Gambar pada slide ini menunjukkan penemuan lampu yang mendorong masyarakat menuju kehidupan yang modern. Di masa silam, penggunaan lampu itu menggunakan energi yang berasal dari minyak. Lalu dengan adanya penemuan, adanya listrik membuat kehidupan kita semakin praktis. Dari gambar yang disediakan, apa manfaat yang kamu peroleh dari penemuan listrik? Apa yang terjadi jika tidak ada penemuan listrik? Nah, bagaimana jika kamu seorang ilmuwan, hal apa yang akan kamu temukan saat ini? Untuk manfaat listrik, jelas bisa kalian rasakan hingga saat ini, dan mayoritas penggunaan listrik itu mendekati persentase tertinggi. Karena hampir semua kegiatan yang kita lakukan itu menggunakan listrik. Itu artinya mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih modern. Setelah adanya lampu yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison, di mana kehidupan kita terasa lebih terang. Terutama pada malam hari, masyarakat akan merasa lebih aman saat berpergian. Bagaimana perbedaan kehidupan sebelum dan sesudah adanya listrik? Mari kita simak. Pengaruh listrik di bidang sosial budaya itu sebagai alat untuk komunikasi, sebagai alat perkembangan budaya, sebagai alat perkembangan sosial, mempengaruhi kemajuan masyarakat, dan memfasilitasi segala keperluan yang berhubungan dengan listrik. Sudah Ibu katakan di awal bahwa untuk saat ini kehidupan kita tidak jauh dari listrik. Di rumah, sebagai alat untuk menerangi rumah yaitu lampu. Lampu menggunakan energi listrik.
kalian menghidupkan radio, televisi, kipas angin, AC, itu juga menggunakan listrik. Ibu menggosok menggunakan listrik. Komputer, untuk menyalakan komputer, kita harus mencolokkan pada arus listrik. Bahkan dengan kita belajar menggunakan media saat ini berupa HP, itu juga kita menggunakan energi listrik untuk mengecas baterai sebagai sumber energi dari HP itu sendiri. Beralih ke bidang ekonomi. Bagaimana pengaruh listrik di bidang ekonomi sebelum adanya listrik? Kita tahu belum adanya listrik, pemasaran hasil produksi sulit untuk didistribusikan. Yang kedua, kurangnya penerangan saat melakukan proses produksi. Dan yang ketiga, sulitnya meningkatkan kualitas ekonomi. Itu yang terjadi sebelum adanya listrik di bidang ekonomi. Pada gambar juga kalian bisa lihat anak belajar dengan menggunakan lilin. Itu. Namun saat ini kalian sudah belajar dalam keadaan yang terang benderang. Itu pengaruhnya, salah satu pengaruh ya, yang terjadi di bidang apa? Sosial. Nah, bagaimana pula pengaruh listrik di bidang ekonomi setelah adanya listrik? Kemudahan dalam distribusi hasil produksi. Kemudahan saat melakukan kegiatan produksi. Mempercepat perkembangan ekonomi masyarakat. Berbanding terbalik ya sebelum adanya listrik. Oke, pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Sebelum ada listrik, apa yang dilakukan? Menyetrika baju dengan setrika arang. Komunikasi yang kita lakukan itu jarak dekat. Dulu hanya menggunakan surat. Saat ini sudah menggunakan via telepon. Bekerja hanya dilakukan di siang hari. Penggunaan lampu minyak atau lilin. Pentas seni sering dilakukan pada siang hari. Nah, itu beberapa contoh kehidupan sosial yang terjadi sebelum adanya listrik. Bagaimana setelah adanya listrik? Tadinya dengan setrika arang, jelas kita menggunakan setrika listrik. Komunikasi sebelum adanya listrik secara jarak dekat, saat ini sudah lebih baik, yaitu komunikasinya jarak jauh. Pekerjaan sebelum adanya listrik dikerjakan pada siang hari, namun saat ini kita bisa bekerja hingga malam hari. Penggunaan lampu minyak sebelum adanya listrik, saat ini lampu yang kita gunakan sudah beraneka, yaitu dengan memanfaatkan listrik. Dan pentas seni pun bisa dilakukan di malam hari. Itu adalah beberapa contoh yang bisa kalian simak dalam pembelajaran ini. Untuk contoh-contoh yang lain itu bisa kalian tambahkan, kalian cermati dari bagaimana untuk memasak, bagaimana kalian belajar, bagaimana kalian bermain. Itu juga menunjukkan perubahan kehidupan sosial budaya dengan adanya pengaruh dari listrik. Silakan perhatikan kembali benda-benda atau alat yang ada pada slide ini. Sebelum adanya listrik, apa yang terjadi? Mengambil air dengan cara menimba dari sumur. Saat ini mengambil air sudah menggunakan mesin atau pompa air. Kalau dulu
mencuci pakaian secara manual, menggunakan tangan, tenaga manusia. Saat ini, bagaimana nak? Mencuci sudah menggunakan mesin. Sebelum adanya listrik, bagaimana menghaluskan bumbu saat memasak? Itu menggunakan cobek. Memang sebagian orang masih menggunakannya secara manual. Namun saat ini untuk menghaluskan bumbu, itu kita bisa menggunakan blender. Di sebelah kiri itu menunjukkan alat-alat sederhana yang digunakan sebelum adanya listrik. Namun sebagian masih tetap digunakan oleh masyarakat. Penggunaan lilin, penggunaan obor, setrika arang, beduk sebagai alat komunikasi dan juga kentongan. Nah, untuk beduk dan kentongan ini merupakan alat komunikasi yang masih dipakai walaupun listrik sudah ada. Kemudian ada lampu. Nah, Ibu bisa menyebutkan itu lampu serongkeng. Gak tahu dengan bahasa dari orang tua kalian. Di bawahnya ada lampu ya dengan menggunakan minyak tanah, lalu kipas. Nah, bagaimana ya dulu orang berkipas? Bisa menggunakan kipas buatan dari kerajinan tangan ataupun menggunakan kertas atau benda lainnya untuk bisa membuat badan lebih sejuk. Di sebelah kanan bisa kalian perhatikan perbedaan yang terjadi. Dulu untuk memasak nasi menggunakan dandang. Saat ini kita bisa menggunakan magicom. Dulu untuk menyimpan air menggunakan kendi, saat ini kita bisa menggunakan dispenser. Untuk oven, untuk membuat makanan, ada oven yang bentuknya sederhana, lalu berubah menjadi oven listrik. Bagaimana menghaluskan bumbu dengan cobek, baik itu terbuat dari batu ataupun kayu, saat ini yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan blender. Masyarakat dahulu menggunakan kayu sebagai bahan bakar untuk memasak. Saat ini pun kita sudah menggunakan listrik atau juga gas. Dan masih banyak lagi alat-alat ya yang bisa kita gunakan saat ini dan kita bandingkan dengan alat-alat yang kita gunakan sebelumnya. Bagaimana pengaruh adanya listrik yang bisa kita rasakan? Yang namanya sebuah peristiwa jelas berpengaruh, ada dampak positif dan negatif pada bidang-bidang tertentu. Untuk televisi itu sendiri, beragam acara yang ada. Televisi bisa kita gunakan sebagai hiburan, sebagai pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita. Pengaruh acara televisi itu bisa kalian ambil hikmahnya karena hal ini sering kalian lakukan, baik itu pengaruh positif ataupun negatif. Bisa kalian menyebutkannya. Oke, nanti Ibu tunggu jawaban kalian. Dengan adanya listrik itu akan mengubah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ibu ulangi, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, siapapun itu ya, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Nah, untuk kegiatan ekonomi sendiri terbagi menjadi 3. Kegiatan produksi menghasilkan barang.
Lalu kegiatan konsumsi, di mana kegiatan menggunakan, memanfaatkan atau menghabiskan barang, dan kegiatan distribusi adalah kegiatan menyebarluaskan barang. Untuk alurnya, jadi urutan dari kegiatan ekonomi sendiri itu adalah kegiatan produksi, distribusi, lalu kita konsumsi. Oke, bisa dipahami, produksi menghasilkan barang, distribusi harus disalurkan dulu barang itu. Kemudian baru kita gunakan, kita manfaatkan atau kita habiskan. Jadi ada perbedaan saat kita mengkonsumsi barang. Baju itu kita kenakan, berarti kita menggunakan. Makanan itu kita habiskan, berarti kita mengkonsumsi. Televisi itu kita manfaatkan. Jadi ada perbedaan untuk kegiatan konsumsi, yaitu menggunakan, memanfaatkan atau menghabiskan barang. Alurnya tadi nak, produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagaimana perubahan kehidupan masyarakat Indonesia bidang ekonomi? Contohnya pada proses pembuatan kayu kertas. Bagaimana caranya? Kayu dikupas, lalu dipotong dengan ukuran kecil. Potongan kayu dicampur dengan bahan kimia menjadi bubur. Bubur diberi bahan pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Bubur kayu tadi dimasukkan ke mesin pembuat kertas. Kemudian dihilangkan kandungan air pada mesin pres. Kertas lalu digilas sehingga membentuk lembaran-lembaran. Kemudian digulung ya, dan siap digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku. Setelah mengetahui proses kegiatan ekonomi, kita akan melihat tadi kegiatan produksi ya. Kita beralih kegiatan distribusi. Berawal dari produsen artinya yang menghasilkan, beralih ke agen. Dari agen didistribusikan ke pedagang besar. Artinya yang menampung. Agen dan pedagang besar ya, itu memiliki perbedaan. Dari pedagang besar beralih ke pedagang kecil dan hingga akhirnya sampailah kepada konsumen. Ingat kegiatan tadi yang konsumen lakukan itu bisa menggunakan, menghabiskan ataupun memanfaatkan barang. Ya, kaitannya dengan kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor artinya kita melakukan atau menyalurkan barang dari dalam ke luar negeri. Ekspor, berarti keluar. Orang yang bekerja di bidang ekspor itu disebut eksportir. Untuk impor itu kebalikan dari kegiatan ekspor, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari negara lain hingga masuk ke negara kita. Orang yang bekerja di bidang impor itu disebut importir. Oke, proses distribusi bisa kalian pahami. Berlanjut, dampak penemuan yang ada dalam hal atau dalam bidang ekonomi. Penemuan mobil, apa dampaknya? Handphone yang sudah banyak kita gunakan dari anak kecil hingga orang dewasa. Ada penemuan mesin jahit, ada kalkulator. Jelas akan membawa perubahan sosial budaya dalam bidang ekonomi. Bisa dipahami dan bisa menjelaskan dampaknya dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir itu adalah tugas. Silakan kerjakan sesuai dengan materi. Mudah-mudahan materi kali ini pun bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga.